Saya akan menjelaskan slide tentang sistem pengawasan produksi. Pengawasan produksi adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan produksi agar sesuai dengan standar biaya, kuantitas, dan kualitas yang ditetapkan. Tujuan pengawasan: yang pertama, memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana. Yang kedua, menghindari pemborosan bahan, tenaga kerja, dan waktu. Yang ketiga, menjamin efisiensi dan efektivitas biaya produksi. Selanjutnya ada kegiatan umum. Yang pertama, memantau penggunaan bahan baku. Yang kedua, mengontrol waktu kerja dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengevaluasi output, termasuk produk jadi dan cacat. Yang keempat, membandingkan realisasi produksi dengan anggaran biaya standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide tentang dokumen yang digunakan dalam pengawasan produksi. Yang pertama, formulir pemerintahan bahan baku atau requisition form berfungsi untuk mencatat bahan yang diminta dari gudang ke lini produksi. Yang kedua, ada kartu jam kerja atau time card berfungsi untuk mencatat waktu kerja langsung karyawan di lini produksi. Yang ketiga, ada kartu harga pokok pesanan atau kartu biaya. Prosesnya digunakan untuk mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk setiap pesanan atau proses produksi. Yang keempat ada laporan produksi harian atau mingguan. Berisi jumlah produk yang dihasilkan, jumlah cacat, waktu produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide tentang fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada fungsi produksi, menjalankan proses manufaktur, dan melaporkan hasil produksi dan pemakaian bahan. Yang kedua, fungsi gudang, menyediakan bahan baku untuk produksi menyimpan barang jadi. Yang ketiga, fungsi sumber daya manusia atau SDM, mencatat jam kerja karyawan produksi, mengelola data tenaga kerja langsung. Yang keempat, fungsi akuntansi biaya, menghitung biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead, serta membandingkan biaya aktual dengan standar atau analisis varians, serta menyusun laporan biaya produksi. Yang kelima ada fungsi pengawasan atau internal audit. Fungsi yang pertama, melakukan pemeriksaan atas efisiensi proses. Yang kedua, mengawasi penyimpangan biaya dan pemborosan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi adalah yang pertama, prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Dalam perusahaan yang besar, Departemen Produksi umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi membantu Departemen Produksi dalam membuat surat order produksi. Menurut karakteristik produksinya, prosedur order produksi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, prosedur order produksi khusus dan prosedur produksi berulang kali. Prosedur order produksi khusus umumnya digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yang merupakan prosedur pemberian perintah kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu guna memenuhi pesanan tertentu. Contoh perusahaan yang menggunakan prosedur order produksi khusus adalah perusahaan percetakan dan perusahaan dok kapal. Prosedur order produksi barangkali umumnya digunakan dalam perusahaan yang berproduksi massal, yang merupakan prosedur pemberian perintah produksi kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu dalam periode waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan persediaan. Contoh perusahaan yang menggunakan prosedur order produksi berulang kali adalah perusahaan semen dan perusahaan pupuk. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya, permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku atau Bills of Materials yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi.
Yang ketiga, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi, yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum dalam daftar kegiatan produksi tersebut memerlukan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Selanjutnya adalah bagan alir sistem pengawasan produksi. Karena eratnya hubungan antara sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, maka bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya tidak dapat dipisahkan yang satu dari lainnya. Oleh karena itu, bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi disajikan dalam satu gambar dengan sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya, deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang memengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah yang pertama, metode costing yang digunakan, yaitu full costing atau variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga, proses produksi, yaitu produksi berdasar pesanan atau produksi berdasar proses. Nah, pada gambar 12.7 itu unsur-unsurnya yang pertama untuk memperjelas pemahaman berbagai prosedur untuk membentuk sistem akuntansi biaya. Pada gambar 12.8 disajikan skema aliran biaya melalui berbagai akun buku besar. Dengan memahami aliran biaya ini, berbagai bagan alir dokumen yang melukiskan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya akan mudah dipahami. Nah, lalu yang pada gambar 12.8 itu menunjukkan informasi yang pertama, pencatatan pemakaian barang gudang. Pemakaian bahan baku dibebankan ke akun barang dalam proses dan pemakaian barang selain bahan baku digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam akun barang dalam proses dan biaya tenaga kerja tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ketiga, harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Pencatatan harga pokok produk jadi dibebankan ke dalam akun persediaan produk jadi dan harga pokok produk dalam proses ke dalam akun persediaan produk dalam proses. Keempat, pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 5. Pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang berasal dari pemakaian barang gudang dan biaya tenaga kerja tidak langsung. 6. Pencatatan penutupan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pencatatan ini digunakan untuk menghitung pembebanan lebih atau pembebanan yang kurang sebagai akibat selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. 7. Pencatatan beban administrasi dan umum. Beban administrasi dan umum terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja, misalnya beban penyusutan, beban asuransi, dan beban perlengkapan kantor. Yang ke-8, pencatatan beban pemasaran. Beban pemasaran terdiri dari pemakaian barang gudang, beban tenaga kerja, dan beban selain pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja, misalnya beban iklan, beban asuransi, dan beban angkutan barang.
Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama ada order produksi yang belum selesai. Kedua, order produksi yang telah selesai. Ketiga, harga pokok produk jadi. Keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang terakhir, biaya menurut pusat biaya. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Itu yang pertama, ada surat order produksi, daftar kebutuhan bahan, daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti pengembalian barang gudang, kartu jam kerja, laporan produk selesai, bukti memorial atau jurnal voucher, hingga bukti kas keluar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, bukti memorial itu digunakan sebagai dasar pencatatan penyusunan aset tetap berwujud, amortisasi sewa dan aset aset tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan bukti kas keluar itu digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Itu yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku, jurnal umum, register bukti kas keluar, dan kartu biaya. Jurnal pemakaian bahan baku itu merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Register bukti kas keluar itu digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Kartu biaya itu merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya atau non-produksi ke dalam kartu biaya. Di samping itu, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab atas pencatat transaksi terjadinya beban bahan baku, beban tenaga kerja, beban overhead pabrik, dan beban memproduksi non-produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum, serta posting ringkasan jurnal tersebut ke akun yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah yang pertama, prosedur order produksi, yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang pada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut di gudang dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Dengan prosedur ini dihasilkan dokumen sumber berupa bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi beban bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikerjakan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produksi selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Dan yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya, unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi biaya dirancang dengan merinci 3 unsur pokok sistem pengendalian internal, meliputi organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat.
Rinciannya yaitu pada organisasi yang pertama, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nomor 5, surat order produksi diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi. Yang keenam, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi yang bersangkutan. Yang ketujuh, bukti kas keluar diotorisasi oleh Kepala Fungsi Akuntansi Keuangan. Yang kedelapan, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh Fungsi Perencanaan dan Pengawasan Produksi dan diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi. Yang kesembilan, daftar kegiatan produksi dibuat oleh Fungsi Perencanaan dan Pengawasan Produksi dan diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi. Dan yang kesepuluh, kartu jamin kerja diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pada praktik yang sehat, nomor 11, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang nomor 12, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Dan yang nomor 13, secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Berikutnya, penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Maksudnya, kegiatan fungsi produksi pada dasarnya terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi yang meliputi bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, gedung, mesin, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang merupakan sumber ekonomi lain. Konsumsi berbagai sumber ekonomi tersebut perlu diawasi dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Pencatatan konsumsi sumber ekonomi yang dilakukan oleh fungsi produksi harus dilaksanakan oleh fungsi akuntansi agar data yang dicatat dapat dijamin ketelitiannya dan keandalannya. Jika konsumsi sumber ekonomi dilakukan dan sekaligus dicatat oleh fungsi produksi, risiko yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya manipulasi catatan akuntansi oleh fungsi produksi untuk menutupi pemborosan yang terjadi dalam mengonsumsi sumber ekonomi tersebut. Yang kedua, fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Maksudnya, anggaran biaya merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengendalikan biaya. Agar data realisasi anggaran biaya dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran, perlu diselenggarakan catatan akuntansi untuk mencatat realisasi anggaran biaya. Fungsi yang melaksanakan pencatatan realisasi anggaran biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya agar informasi yang dihasilkan dari kegiatan pencatatan tersebut dapat diandalkan sebagai alat pengendali pelaksanaan anggaran biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dalam perusahaan manufaktur, fungsi produksi bertanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan peralatan yang ada. Untuk itu, fungsi produksi memerlukan bahan baku dan bahan penolong sebagai masukannya serta memerlukan suku cadang untuk menjaga agar mesin dan peralatan tetap berfungsi. Kebutuhan bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang tersebut bersifat rutin dan biasanya dalam jumlah yang besar sehingga membuat perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang bagi pemenuhan kebutuhan proses produksinya untuk jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan persediaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Fungsi penyimpanan persediaan tersebut biasanya berada di tangan fungsi gudang yang bertanggung jawab atas keamanan persediaan yang disimpan di gudang dan atas pencatatan pemakaian dan saldo fisik persediaan. Pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi tersebut akan menjamin kelancaran proses produksi, keamanan persediaan, ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dihasilkan. Dan yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan berkewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang. Sedangkan fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan.
Fungsi gudang menyelenggarakan kartu gudang untuk mencatat mutasi dan saldo fisik persediaan di gudang, dan fungsi akuntansi menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi baik fisik maupun rupiah persediaan yang disimpan di gudang. Kartu persediaan ini digunakan untuk mengawali mutasi dan saldo persediaan yang disimpan di gudang. Oleh karena itu, untuk menjamin keandalan catatan akuntansi persediaan dan keamanan persediaan yang disimpan di gudang, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi persediaan. Setiap sistem akuntansi yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, akan membuka kesempatan bagi karyawan fungsi operasi dan penyimpanan melakukan penyelewengan dan menutupinya dengan cara memanipulasikan catatan akuntansi. Di sini kita akan membahas mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, yang pertama ada surat order produksi, di mana ini diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Nah, hal ini karena kepala fungsi produksi ini punya wewenang untuk memerintahkan unit-unit organisasi yang di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Nah, makanya surat order produksi ini harus diotorisasikan oleh fungsi tersebut. Jadi, semua dokumen ini yang dibuat untuk pelaksanaan produksi memiliki dasar yang sahih. Kemudian yang kedua, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, ini diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Nah, berdasarkan surat order produksi yang diterbitkan oleh fungsi produksi ini, kan perlu digunakan bahan baku. Jadi kita perlu melakukan pengambilan bahan baku dan bahan penolong dari fungsi gudang. Nah, untuk keperluan ini, fungsi produksi ini harus mengisi bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian, dokumen ini menjadi sumber sebagai dasar pencatatan pengurangan persediaan yang dicatat pada kartu gudang. Nah, ini dilakukan oleh fungsi gudang, dan kartu persediaan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Kemudian selanjutnya ada bukti kas keluar. Ini diotorisasikan oleh fungsi akuntansi keuangan. Nah, dalam proses produksi kan banyak kegiatan yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, ini dilaksanakan dengan pembuatan bukti kas keluar yang diotorisasikan oleh fungsi pencatat utang. Selanjutnya, ada daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Ini diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi. Nah, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini merupakan fungsi staf yang bantu kepala fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi. Nah, berdasarkan surat order produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan ini akan membuat rencana pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang dituangkan dalam dokumen daftar kebutuhan bahan atau biasa disebut Bill of Materials, dan rencana kegiatan produksi yang ada di operation list. Kemudian selanjutnya ada kartu jam kerja. Ini diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Nah, dalam perusahaan produksi yang melakukan pekerjaan yang berdasarkan pesanan, kartu jam kerja ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ke dalam kartu harga pokok produk tiap-tiap pesanan. Nah, untuk memungkinkan dilakukan penghitungan biaya jam kerja langsung yang dikonsumsi oleh setiap pesanan, pencatatan ke dalam kartu jam kerja diselenggarakan oleh fungsi produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kemudian kita akan membahas mengenai praktik yang sehat. Yang pertama dalam praktik yang sehat yaitu surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial yang bernomor urut akan bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam sistem akuntansi biaya, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial ini kan merupakan dokumen sumber dalam pencatatan biaya ke dalam jurnal dan kartu biaya. Nah, sehingga dokumen-dokumen ini harus dilakukan pengawasan, dan kemudian dokumen ini dicetak dalam nomor yang urut. Nah, penggunaan nomor urut tercetak setiap dokumen sumber tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang untuk menggunakannya.
Selanjutnya, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Di sini ada contoh dari buku pembantunya, kemudian akun kontrol dan dokumen sumber-sumbernya. Dan yang terakhir, dalam praktik yang sehat, secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Nah, dalam pencatatan persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan atau biasa kita kenal sebagai perpetual inventory method, fungsi gudang yang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan ini punya kewajiban untuk menyelenggarakan catatan fisik persediaan yang disimpan di gudang. Sedangkan fungsi akuntansi akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan fisik dan rupiah persediaan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai bagian alir dari prosedur order produksi. Nah, yang pertama, bagian order penjualan ini menerima order dari pembeli. Nah, setelah informasi dari pembeli ini sudah lengkap tentang ordernya, kemudian akan dibuat surat order produksi. Nah, di dalam surat order produksi ini, kita akan selanjutnya membuat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan, di mana di sini akan diterbitkan surat order produksi sebanyak 3 rangkap, kemudian ada daftar kebutuhan bahan, kemudian ada daftar kebutuhan produksi. Nah, dari dokumen yang diterbitkan oleh bagian perencanaan dan pengawasan produksi, selanjutnya diterima oleh bagian produksi. Nah, di sini bagian produksi akan melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi yang diterima tadi, di mana ini dilakukan ke prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang dan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Kemudian di sini simbol N, di mana ini akan dilakukan pengulangan secara terus-menerus. Selanjutnya di sini ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, di sini akan dimulai dari bagian produksi, di mana bagian produksi akan membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, di mana ini dibuat dalam 3 rangkap. Nah, selanjutnya bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini kan diterima oleh bagian gudang. Setelah menerima dokumen ini, kemudian bagian gudang akan menyerahkan barang dan mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada BPPBG, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang tersebut. Kemudian BPPBG ini dibuat 3 rangkap, yang mana rangkap pertama dibuat untuk mengupdate kartu gudang, kemudian rangkap kedua untuk mengupdate bagian kartu persediaan, dan rangkap yang ketiga akan digunakan untuk bagian kartu biaya. Nah, di sini bisa kita lihat di mana rangkap kedua ini digunakan untuk mengisi harga pokok pada BPPBG, di mana selanjutnya ini akan berpengaruh ke kartu persediaan. Kemudian di sini bagian kartu biaya, di mana BPPBG ini akan dilakukan pencatatan ke kartu harga pokok produk. Nah, yang terakhir, kartu BPPBG ini akan digunakan bagian jurnal untuk melakukan penjurnalan terhadap pemakaian bahan baku. Nah, hal ini akan diulangi secara terus-menerus sesuai urutan yang ada. Akan membahas mengenai prosedur pengembalian barang gudang. Nah, ini dimulai dari bagian produksi, di mana bagian produksi ini akan membuat BPBG, di mana BPBG ini merupakan bukti pengembalian barang gudang. Nah, dokumen ini dibuat sebanyak 3 rangkap, di mana yang pertama akan melakukan pengembalian barang ke bagian gudang, disertai rangkap pertama dari BPBG, di mana nanti ini bagian gudang kan menerima BPBG. Nah, kemudian bagian gudang akan menandatangani BPBG lembar ke-1 sebagai tanda terima barang dan bukti bahwa bagian gudang sudah menyetujui pengembalian tersebut. Kemudian BPBG ini menjadi dokumen sumber bagian gudang untuk mencatat retur barang di dalam kartu gudang. Selanjutnya, rangkap kedua, bagian kartu persediaan akan mengisi harga pokok pada BPBG, di
di mana terjadi retur pengembalian. Nah, di sini berpengaruh pada kartu persediaan. Kemudian yang selanjutnya, bagian kartu biaya. Nah, di sini BPBG ini juga akan mencatat retur barang tersebut ke dalam kartu harga pokok produk. Nah, yang terakhir, bagian jurnal akan menggunakan BPBG ini sebagai dokumen sumber untuk mencatat pengembalian barang tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, jurnalnya bisa dicatat yaitu persediaan bahan baku pada sisi debit dan barang dalam proses pada sisi kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Saya akan menjelaskan bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Pada prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu kerja karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi dan membebankan biaya tenaga kerja langsung BTKL ke produk yang dihasilkan. Yang pertama ada kartu jam hadir, kartu kerja, rekapitulasi biaya tenaga kerja langsung, bukti jurnal, dan kartu biaya pemesanan. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini mencatat penyelesaian produk dan pembebanan biaya overhead pabrik BOP kepada produk yang dihasilkan. Antara lain, laporan produk selesai, dasar pembebanan BOP, perhitungan BOP dibebankan, bukti jurnal, dan kartu persediaan barang jadi. Lalu saya juga di sini akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini tujuannya untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, serta beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Yaitu ada faktur pembelian atau bukti pengeluaran kas, memo alokasi biaya, bukti jurnal, dan buku besar pembantu BOP. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang di gudang. Prosedur ini bertujuan itu untuk mencatat spesifik bagian dari BOP, beban administrasi, dan beban pemasaran yang menggunakan barang-barang yang dikeluarkan dari gudang. Yang pertama antara lain bukti permintaan barang, surat jalan atau bukti pengeluaran barang dari gudang. Yang ketiga ada daftar rekapitulasi pemakaian barang gudang, lalu ada bukti jurnal, lalu ada kartu persediaan barang gudang.